Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita tunggu eh, agak lengkap ya. Ini baru 9 orang yang join. Selamat pagi Pak, baik. Pagi Pak, baik Pak. Pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Om Irul, Om Gale. Pagi Pagi Pak. Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Jatahnya Om Gale ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sehat. Sudah ada 11 orang ya. Baik. Kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Mungkin saya kenalkan, hari ini kita kedatangan dosen tamu, Pak Galih Permadi. Beliau Managing Director XQ secara grup ya. Jadi ada XQ Exquisite Analytic Indonesia, kemudian ada XTA dan beberapa entity lainnya, termasuk Grid itu partner atau bagian dari XQ secara holdingnya ya. Kemudian beliau sebelum jadi foundernya XQ pernah bekerja di beberapa perusahaan. Jadi ada di Mediatrack atau Databot ya. Kemudian pernah jadi founder juga IT Indonesia dari 2012 sampai 2016 selama 4 tahun. Kemudian pernah jadi IT Head di Capitaling Finance. Dan sebelumnya juga pernah di IDX Partner ya sebagai business consultant. Dan beberapa company lain seperti OCBC Bank, Unilever, dan Katsusuro Indonesia sebagai mahasiswa magang ya. Dan sebelum bekerja, beliau lulusan dari Presiden University jurusan computing ya, kemudian meneruskan MBA-nya pada tahun 2011 sampai lulus 2013 di UGM ya. Dan sampai saat ini beliau masih aktif sebagai Managing Director dari XQ. Baik, silakan Pak Galih untuk materi hari ini. Waktunya kami persilakan. Suaranya belum. Oh ya, ya terima kasih Pak Hairul. Saya izin share screen ya. Minggu ini berarti pertemuan ke-6 ya, Om Irul, Om Gale. Iya, pertemuan ke-6. Ya. Teman-teman sekalian, ke-6 ya. Satu kali pertemuan lagi berarti kita akan UTS ya. Oke, Dan bersiap dengan tugas yang kemarin sudah disampaikan dari awal. Tugas kelompok untuk presentasi nanti setelah UTS ya. Pesan saya itu sama teman-teman sekalian. Baik Pak. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, Mas Galih. Monggo silakan nanti teman-teman bisa diskusi dengan Pak Galih. Beliau keren banget gitu ya. Bidangnya juga data science.
dan beliau mungkin punya spesialisasi di bagian yang lain. Silakan nanti bisa diskusi teman-teman, jangan disia-siakan kesempatan yang diberikan. Semoga Mas Galih dilanjut. Terima kasih, Pak Nanang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, tadi mungkin sedikit sudah dikenalkan oleh Pak Hoirul, saya Gali Permadi. Dalam kesempatan kali ini, mungkin kita coba maksimalkan 1 jam ke depan. Itu izin mau bagi dalam 3 agenda. Yang pertama, kita akan quick go through materi untuk minggu ke-6, pertemuan ke-6 ini. Kita quick go through aja, kayaknya nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam untuk keperluan ujian ya dari materi tersebut. Kemudian agenda kedua, karena memang bagiannya ini terkait dengan pengambilan keputusan, itu ada yang kalau di IT kita biasa kenal namanya decision support system. Nah, decision support system ini yang memang saat ini berkembang luar biasa, mulai dari analytics, jadi big data, AI, dan data science, dan lain sebagainya. Itu yang nanti di bagian kedua, saya mau coba sedikit kenalkan, kira-kira di dunia ini saat ini perkembangannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Nah, nanti di bagian ketiga itu mudah-mudahan boleh izin lebih interaktif. Teman-teman silakan mau tanya terkait pengambilan keputusan, agenda pertama tadi ya, atau yang agenda kedua terkait desain support system, analytics, big data, dan AI juga. Gitu. Jadi kita coba bagi 3, di bagian ketiga kita lebih interaktif. Kira-kira seperti itu mungkin pembagian agenda hari ini. Mudah-mudahan bismillah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, ini kita masuk agenda pertama. Mungkin quick go through aja sedikit pemaparan dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nanti konsepnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan bagaimana penyelesaian masalah dan pengambilan keputusannya. Nah, ini kita sudah masuk bab 6 ya. Ini tujuannya bisa tahu konsep dasarnya, jenis-jenisnya seperti apa, alat bantu, dan caranya, how to-nya. Itu mungkin yang bisa teman-teman mulai bikin mind map-nya ya. Ada 4 poin ini. Kata kuncinya, konsep dasarnya apa, jenis-jenisnya apa, tipe-tipenya, alat bantu atau tools-nya apa, dan how to-nya, cara-caranya seperti apa. Itu mungkin bisa ngebantu menstrukturkan cara belajar nanti, apalagi dalam menghadapi ujian. Nah, ini pengertian perencanaan, mungkin saya nggak perlu lah ya bacain satu-satu, teman-teman nanti bisa dilihat sendiri. Tapi yang intinya ada 3 hal, yaitu proses, fungsi, dan pengambilan keputusan. Prosesnya itu seperti apa sih dasarnya untuk memilih tujuan, bagaimana tujuan akan dicapai, kemudian fungsi manajemen, atau dari sisi pimpinan, balik lagi kan biasanya di organisasi yang melakukan perencanaan pasti pimpinan. Nggak mungkin yang paling bawah kan yang melakukan perencanaan gitu. Dan pengambilan keputusan, jangka waktu panjang itu apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukannya, di mana keputusan diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan atau what if-nya ya, itu seperti apa, itu yang nanti dibicarakan. Nah, tadi kita ngomongin konsep, yang kedua ngomongin fungsinya. Mungkin cukup straightforward fungsinya kalau di dalam organisasi, supaya mengarahkan, supaya meminimalisasi ketidakpastian. Kata kuncinya meminimalisasi ya, karena dalam bisnis, dalam apapun itu, tidak mungkin kita bisa membuat perencanaan yang mengcover semua hal. Pasti akan banyak ada ketidakpastian yang nggak bisa kita tahu. Jadi kalau dalam bisnis tuh kita bikin kuadran, kita tahu apa yang kita tahu. Ada 4 kuadran ya, kita tahu apa yang kita tahu apa yang kita tidak tahu, kita tidak tahu apa yang kita tahu, dan kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Gitu ya. We don't know what we don't know. Nah, itu yang ketidakpastian yang paling kita susah sekali untuk memitigasinya. Nah, biasanya dalam perencanaan itu selalu ada constraint. Constraint-nya itu sumber daya. Sumber daya bisa jadi orangnya nggak cukup, budgetnya nggak ada, marketnya belum ready, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perencanaan kita, planning kita itu bisa
dibangun dengan keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi bisa meminimalisir sumber daya kita dan pemanfaatannya bisa lebih efisien. Dan tentunya yang terakhir itu standar dan pengawasan kualitas supaya apapun yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan sesuai standar dan sesuai kualitas yang kita inginkan. Nah, ini ada syarat-syaratnya, harus faktual, logis, jelas ya. Masa kita bikin planning nggak logis gitu, fleksibel, komitmen, komprehensif. Nah, mungkin dalam bisnis yang mau saya highlight tuh yang poin ketiga, dan juga kalau nanti ngomongin startup ya, mungkin salah satu contoh, dan mungkin nanti ada tugas akhir juga kan terkait figur-figur startup ya. Contoh ngomongin Jeff Bezos, kalau ngomongin awalnya dia bikin organisasi atau bisnis, itu kan dia pengennya jualan buku. Kalau ada yang mungkin pernah baca, Amazon itu cuma toko buku, kayak Gramedia. Bedanya dia bisa online. Waktu itu memang dibangunnya di .com bubble ya, ada istilahnya di tahun 90-an. Tapi kalau kita lihat sekarang dari cuman jualan buku jadi jualan apapun, mulai dari ada marketplace online, terus ada kayak model Netflix-nya, Prime Videos, ada Cloud Foundry-nya juga, Amazon Web Service, AWS, dan lain sebagainya. Jadi salah satu perusahaan paling besar di dunia. Nah, itu adalah fleksibilitas dari perencanaan kita. Jadi ketika kita, saya mau bikin toko buku, ternyata marketnya udah nggak bagus, ya kita harus fleksibel. Kalau misalnya saat itu Jeff Bezos cuman pengen jadi toko buku doang, mungkin dan pasti nggak akan segede sekarang. Sama juga kayak Facebook. Facebook awalnya cuman buku tahunan tapi digital, cuman dipakai oleh universitas. Sampai sekarang jadi Meta, jadi perusahaan gede dan lain sebagainya. Google pun demikian. Jadi fleksibilitas di dunia bisnis ini cukup penting, di mana kita punya visi dan kecepatan untuk merubah visi dan planning itu ketika memang mulai tidak tercapai. Nah, ini juga tujuan dan rencana mungkin cukup straightforward ya. Kita bisa sedikit skip. Terus jenis-jenisnya ada berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, berdasarkan keluasan waktu pencapaian, dan seterusnya. Dan kemudian ini berdasarkan keluasan waktu pencapaian, berdasarkan kejelasan, berdasarkan frekuensi penggunaan. Nah, ini teman-teman bisa nanti pelajari satu persatu, bedanya apa saja, apa yang membuat yang satu jenis berbeda dengan jenis yang lain. Nah, jadi kan ada yang namanya planning, ada yang namanya goal, ada rencana tujuan. Nah, hubungannya itu seperti apa? Nah, kira-kira kalau kita petakan seperti ini. Kalau dibagi berdasarkan jangka waktunya, kita ngomongin jangka panjang, menengah, dan pendek. Nah, itu ada rencananya strategis, teknis, atau operasional. Nah, biasanya kita bisa bangun dari atas, jadi tujuan organisasinya apa, nanti kita bangun tujuan strategis jangka panjangnya kita mau ngapain, nah kemudian didetailkan rencana strategisnya itu apa, sehingga kita punya nanti untuk mencapai itu ada tujuan taktis jangka menengahnya, yang dibangun rencana taktisnya, sampai kita bisa bikin tujuan operasional dan rencana operasionalnya. Jadi rencana operasional itu sudah detail ya, kayak misalnya kalau McDonald's gitu ya, rencana operasionalnya beneran ngomongin SOP, cara dapetin supply gimana, cara beriklan gimana, cara nentuin pricing gimana gitu ya. Itu beneran sudah taktikal yang dibangun, yang disusun secara standar operating procedure. Nah, kemudian approach-nya itu atau pendekatannya bisa jadi ngomongin traditional goal setting, kita bikin goal-nya, atau yang lebih modern, itu biasanya ngomongin MBO, Management by Objective. Jadi kita nggak perlu repot-repot, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya, nanti bisa, kalau ada yang mau ditanyain bisa bareng di belakang. Nah, ini pendekatan tradisional, dari top down ya, top management punya objektif, diturunin ke divisi, manajer divisi, diturunin ke departemen manager. Ini nanti kalau di dunia kerja nggak usah heran ya kalau nanti divisi sama departemen ini suka kebolak-balik. Ada perusahaan yang departemen dulu baru divisi, ada divisi dulu baru departemen gitu. Sampai nanti ke individual employee objective. Nah, ini biasanya top down. Masing-masing sudah dibikin KPI-nya, goal-nya apa yang harus mereka lakukan, dan parameter untuk mengukurnya. Nah, kalau di manajemen atau mission
itu pimpinan dan bawahan itu melakukan perencanaan bersama untuk nentuin tujuannya, standarnya, kegiatannya apa. Kemudian ada pada saat pelaksanaan setiap pihak itu bisa memonitor, menunjukkan kinerja terbaik, tapi pimpinan memberikan arahan dan kita akan ada evaluasi bersama. Jadi agak sedikit beda di mana kalau yang sebelumnya itu top down, di sini kita beneran pimpinan dan bawahan itu saling melakukan evaluasi, bekerja dan mengarahkan sampai akhirnya bisa tercapai misi-misi atau objektif yang sudah direncanakan di awal. Nah, ini ada plus minusnya ya. Plusnya apa, kalau di MBO minusnya apa, nanti bisa dipelajari lagi. Dan balik tadi ya, kalau ngomongin mind map, setelah kita tahu tipe-tipenya perencanaan, kita sekarang ngomongin tools. Bagaimana membantu kita untuk melakukan planning. Nah, ini ada beberapa tools. Nah, mungkin ada sedikit yang kita bahas. Yang paling gampang dan paling sering ditemukan itu flowchart. Nah, flowchart mungkin teman-teman saya yakin udah pada familiar ya. Biasanya ini nanti kalau yang mau berkarir di bidang IT, terkait product development, product manager, business analysis, itu biasanya harus familiar dengan ini. Jadi, sebelum sistem secanggih Facebook, Amazon, dan lain sebagainya, itu biasanya di-develop minimalis ini. Kita ngomongin misalnya halaman login itu nanti user klik apa, klik username, masukin password gitu ya. Kalau misalnya dia lupa password, ada cabangnya. Passwordnya benar, passwordnya salah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti makin kompleks lagi karena mempertimbangkan faktor keamanan, faktor single sign-on dengan Google ID, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti bisa ngebantu untuk kita melakukan planning, dan step-stepnya sama what if skenario-nya. Contoh ini diamond ini kan what if skenario nih, kalau iya seperti apa, kalau tidak seperti apa, kalau nanti butuh approval, nanti ada feedback loop lagi, kalau misalnya tidak dia akan balik lagi, dan seterusnya. Ini bagian arus ini atau flowchart ini yang sangat ngebantu dalam melakukan proses perencanaan di awal. Nah, biasanya kadang-kadang dua ini bukan salah satu ya, oh saya mau pakai flowchart aja, oh saya mau pakai Gantt chart aja. Kadang-kadang dua-duanya. Di awal itu untuk tahu apa saja yang dilakukan dan step-stepnya seperti apa, dan di sini lebih dari point of view timeline atau project management. Jadi di sini point of view-nya sangat erat dengan waktu. Jadi di sebelah kiri kita punya, di sini biasa kita sebut WBS, Work Breakdown Structure. Nanti bisa di breakdown lagi, analisis kebutuhan biasanya nanti ada sub-subnya lagi, di desain fungsi ada sub-subnya lagi, ini lebih ke summary-nya. Bahkan nanti kita bisa breakdown, ini satuannya minggu, bisa kita breakdown satuannya hari. Jadi tujuannya apa? Nanti orang yang menjadi pengamat atau pelaksana itu bisa tahu, oh saat ini kita sudah di fase berapa, kegiatan apa, dan yang kegiatan yang lama sudah selesai atau belum, kalaupun telat kita telatnya berapa minggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini tools yang sangat berguna sekali, dan kalau nanti teman-teman ada yang mau berkarir jadi tadi ya Scrum Master, Project Manager, ini udah pasti tools yang akan sering digunakan sehari-hari. Nah, ini juga salah satu contoh jaringan PERT. Sejujurnya memang tools ini yang at least di pribadi saya yang mungkin paling jarang kita temui. Tapi tetap ini perlu dipelajari juga. Nah, terakhir, mind map tadi udah tahu punya tools-nya, sekarang how to-nya. How to-nya itu bagaimana menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Pertama, kita mesti identify mana masalah, mana gejala. Ini sama kayak jadi dokter ya. Jadi kalau jadi dokter, orang datang biasanya ya gejalanya selalu ngomongin kalau nggak batuk, pilek, demam gitu. Tapi di belakang itu sebenarnya bisa banyak. Bisa dia masalah paru-parunya, bisa dia masalah tenggorokannya, bisa dia ternyata kena COVID, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Makanya memang perlu spesialisasi atau kemampuan yang lebih spesifik untuk bisa mengidentify, dan jangan sampai kita hanya menyelesaikan gejalanya saja. Masalahnya tidak disembuhin. Contoh misalnya, kalau orang sakitnya COVID, demam gitu ya, batuk, pilek, dikasih obat demam, dikasih obat batuk, dikasih obat pilek. Yang jelas COVID-nya nggak sembuh gitu. Gejalanya mungkin berkurang, tapi virusnya itu akan masih tetap ada.
Kira-kira seperti itu. Jadi kita pertama harus identify problemnya dan kita solve problem itu, bukan gejalanya tapi masalahnya. Kalau kita gagal mengidentify masalahnya, kemungkinan besar kita akan gagal mengidentify kita gagal mengidentifikasi masalah, kemungkinan besar kita gagal untuk menyelesaikan masalah itu. Terus juga ada lingkungan, ngomongin uncertainty, dan proses pengambilan keputusannya seperti apa, sampai nanti tahapan evaluasi alternatifnya. Dan ada keterbatasan, ini juga perlu dibaca nanti, dan bagaimana cara memperbaiki keputusan. Kemudian, oke, ini selesai. Mungkin terkait materi sampai sini dulu. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Maulana ya. Ya, apakah perencanaan di dunia organisasi kampus itu sama dengan di dunia kerja, Pak? Kalau kayak di BEM gitu, atau di Senat, itu perencanaannya itu apa sama seperti di dunia kerja? Oke. Pertanyaannya menarik, Mas Maulana ya. Jadi kalau kita tadi ya, kita coba fokus ke mind map tadi, ada beberapa kita punya tipenya, mungkin kita balik dulu ya. Nah ini, konsep, jenis, alat bantu, dan cara. Nah, konsepnya itu yang nanti mungkin akan sedikit berbeda. Dari sini sebenarnya ngomongin objektifnya. Nanti dibantu dengan jenisnya. Contoh, kalau misalnya bisnis, dunia bisnis, itu jelas objektifnya adalah mencari keuntungan, dua biasanya. Either menambah keuntungan atau memperkecil biaya. Biasanya dua itu paling, mungkin ada yang ketiga, tapi biasanya dua itu. Misalnya produsen mobil gitu ya, gimana caranya mobil lebih banyak terjual, atau enggak bagaimana menekan cost sehingga harga biaya produksinya lebih rendah. Jadi ujung-ujungnya bagaimana marginnya lebih tinggi. Tapi kalau di organisasi kayak BEM gitu, biasanya punya tujuan yang spesifik. Misalnya ada aspirasi yang mau disampaikan, ada kegiatan yang mau dilakukan gitu ya. Tapi nanti jenis perencanaannya itu sama. Mungkin kalau ngomongin BEM, kita nggak ngomongin jangka panjang kayak 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kalau di perusahaan masih bisa. Kalau misalnya di BEM, kita misalnya ngomongin jangka waktu dekat aja gitu. Mungkin sebelumnya saya mau izin ke ini sebentar ya, ke belakang sebentar, nanti izin 5 menit, nanti saya lanjut sebentar ya, mohon maaf. Baik, Pak.
Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Jadi mungkin kira-kira begitu ya, Mas Maulana, mudah-mudahan kejawab ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, itu jadi ngomongin planning dan decision making, pengambilan keputusan. Nah, kalau di dunia IT, ini kan kita ngomongin IT dulu ya. Pengambilan keputusan itu biasanya didukung oleh teknologi dan data. Nah, di pergerakannya itu kita mulai ngomongin analytics. Analytics pun nanti kita bisa lihat pembagiannya. Mulai ada yang membagikan fase-fasenya, analytics 1.0, 2.0, 3.0, kemudian big data dan AI. Nah, mungkin saya nggak tahu ini akan dijadikan materi atau tidak, yang jelas mungkin ini belum tentu jadi keluar dalam ujian, tapi mungkin ini penting teman-teman tahu karena ini yang terjadi di industri saat ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, kita itu kalau ngomongin memanage informasi, itu kan metode yang paling primitif adalah kita catat. Jadi contoh kita punya warung, ya kan, warung-warung kelontong gitu. Ada yang jual ada yang beli minyak, kita catat hari ini beli minyak 1 liter harganya sekian. Nanti itu modalnya berapa sekian, untungnya sekian. Nanti ada yang beli lagi, beli beras, kita catat gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya informasi yang kita olah. Nah, tapi kalau misalnya nanti ditanya, hari ini terjual berapa ya totalnya, pendapatan kita, dan untungnya berapa? Oh, mau nggak mau itu dihitung pakai kalkulator manual tuh. Semua pemasukan nanti ditambah, semua dikurangi sama semua harga beli, nah dia dapat untung hari itu. Terus, tapi itu kan sangat terbatas. Kita susah melakukan analisis. Contoh, kita pengen tahu sebulan kemarin produk yang paling laku apa ya? Pertanyaan sesimpel itu aja, itu kan jawabnya susah. Apakah beras yang paling laku? Apakah minyak yang paling laku? Sementara datanya itu semuanya masih dalam bentuk tulisan. Nah, berkembangnya teknologi itu mulai dikenal ada yang namanya database, di mana data itu dimasukkan ke dalam database dan akhirnya ada otomasi. Nah, otomasi ini contohnya mungkin ya yang paling sering kita lihat itu POS, point of sale. Point of sale itu yang kita sering lihat di kasir-kasir. Kalau kita ke Indomaret, Alfamart, atau yang supermarket gede, hypermart, dan lain sebagainya, itu sebenarnya contoh pengelolaan informasi. Jadi, ketika sudah dimasukkan ke dalam database, itu semua sudah terstruktur. Ada kolomnya, ini kolom ID produk, ada tanggal transaksi, kebayang ya, ada deskripsi itemnya, ada harganya, dan lain sebagainya, sehingga kalau dari sisi manajemen atau owner-nya itu pengen tahu, oh produk apa sih yang paling laku nih, produk apa yang paling nggak laku, bahkan se-advance produk apa yang laku di waktu-waktu seperti apa. Atau jangan-jangan ada korelasinya. Jangan-jangan produk A itu kalau dideketin sama produk B itu bisa lebih laku dibanding dipisah. Nah, itu contoh analisis atau analytics tadi ya. Di situ mulai banyak kebutuhan-kebutuhan untuk mengambil keputusan. Balik sama konsep pembahasan yang kita lagi bahas hari ini. Nah, pengambilan keputusan ini itu butuh bantuan dari sisi teknologi dan data. Yang tadi kita bicarakan, itu kita masih ngomongin analytics 1.0. Sifatnya kecil, datanya terstruktur dan statik, terus analisisnya di belakangnya, di back office, prosesnya slow, kita ngomongin enterprise data warehouse, ada spreadsheet atau Excel. Kalau Excel, kalau nggak pakai brand, kita sebutnya spreadsheet ya. Kalau Excel kan brandnya Microsoft. Terus decision-nya lebih ke internal, dan fase analytics-nya namanya deskriptif. Ada yang tahu maksudnya deskriptif analytics itu apa? Nah, deskriptif analytics itu mendeskripsikan apa yang sudah terjadi. Jadi kita baru bisa tahu setelah semuanya kejadian. Contoh kayak tadi, kita bisa tahu produk apa yang paling banyak terjual di hari Jumat.
Nah, itu kan setelah 1 bulan kejadian, kita bisa tahu nih, oh Jumat 4, Jumat terakhir berapa paling banyak di data atau di jumlah dan seterusnya. Nah, next-nya di 2.0 dan 3.0, itu kita nggak ngomongin deskriptif lagi, tapi ngomongin prediktif. Ya, ini di 3.0 nih, ada prediktif sama preskriptif. Artinya apa? Kita nggak cuma ngomongin analisis yang sudah terjadi, tapi kita memprediksi yang akan kejadian. Nah, ada salah satu contoh aplikasi di handphone saya, cukup yakin semua teman-teman di handphone ini punya aplikasinya, yang sebenarnya termasuk ke dalam prediktif dan preskriptif analytics. Ada yang bisa kasih contoh nggak aplikasinya apa? Yang bisa memprediksi dan mempreskriptif. Preskriptif itu memberikan arahan ya. Jadi kalau bedanya prediktif dan preskriptif, prediktif itu bilang besok hujan, contohnya ya. Kalau preskriptif itu besok bawa payung. Nah, itu beda ya. Jadi prediktif besok menyeritakan kejadiannya, preskriptif itu memberikan arahan, action-nya itu harus seperti apa. Nah, ada aplikasi yang ada kemungkinan besar ada di handphone, di smartphone teman-teman semua, yang sebenarnya sudah termasuk ke dalam prediktif dan preskriptif analytics. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Google Cloud, Pak. Google Cloud. Google yang Kalau nggak Google, ya. Aplikasi yang spesifik, Google kan banyak aplikasinya, search engine-nya kah, Gmail-nya kah, atau apa? Di chat Maps, ada. Nah, ini ada yang di chat nih, bener nih. Mas Al-Fatah Wibisono, bener, Google Maps. Nah, itu benar, itu salah satu contoh aplikasi sederhana yang sebenarnya termasuk analytics prediktif dan analytics preskriptif. Kenapa? Karena dia nggak cuma prediksi ada macet atau enggak, tapi dia ngasih tahu kita rekomendasi jalan yang paling tidak macet menurut dia. Kebayang ya? Jadi, misalnya kita mau dari rumahnya misalnya di BSD, atau di Bintaro lah, Bintaro sektor 9, mau ke kampus. Nah, kalau misalnya Google Maps itu prediktif doang, ketika kita ngambil arah, ambil apa sih namanya, rutenya, dia cuma ngasih tahu, oh di sini macet, atau misalnya dalam bentuk, oh di sini nyampainya bakal 1,5 jam, misalnya biasanya 40 menit. Loh, terus saya harus ngapain nih? Nah, dia nggak bisa ngasih tahu. Nah, kalau di Google Maps itu kan kita bisa pilih rutenya, dia bisa ngasih rekomendasi, bahkan bisa real time. Misalnya, 1 kilometer di depan tiba-tiba ada kecelakaan, ada yang report, nah dia bisa langsung, oh di depan belok kiri aja, atau di depan keluar tol aja gitu. Itu salah satu contoh prediktif dan preskriptif. Gitu. Bayang ya teman-teman ya. Kemudian kalau ngomongin lebih detail mengenai analytics 1.0 atau tradisional, ini salah satu contoh-contoh apa namanya deskripsinya. Kita ngomongin tadi sesimpel ada pencatatan, otomasi, dan kemudian nanti dianalisis oleh tim backroom atau tim yang di belakang layar. Dan sifatnya sangat lamban dan hanya harus menunggu kejadiannya dulu. Nah, makanya disebutnya deskriptif. Cuman hanya mendeskripsikan. Dan mendeskripsikan itu kan harus sudah terjadi dulu. Nah, yang 2.0 itu sudah ngomongin big data era. Big datanya itu kayak gimana nanti mungkin mudah-mudahan masih ada waktu, masih bisa coba saya jelasin sedikit. Jadi datanya kompleks, besar, mulai banyak data unstructured. Kemudian ada analisis dan computational capabilities yang dibutuhkan, contohnya Hadoop. Kalau sekarang bisa pakai cloud. Kemudian ada role baru yang muncul, yaitu data scientist. Ini kan kalau kita amatin kata yang agak aneh ya, scientist itu kan ilmuwan. Data itu ya data gitu. Jadi kalau dulu kita sebelum zamannya Analytics 2.0 ini, kalau ngomongin scientist itu kan asosiasi kita tuh udah ke ngomongin researcher yang meneliti apa ya, mungkin ya tumbuh-tumbuhan atau yang rocket scientist dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah kepikiran kalau data scientist tuh ternyata sangat challenging dan butuh skill set yang benar-benar khusus sampai sedemikian sehingga sekarang jadi salah satu pekerjaan yang paling banyak dicari.
dan jadi salah satu karir yang sangat menggiurkan untuk khususnya buat teman-teman yang di background-nya IT atau statistik. Dan itu mungkin ini agak kurang kebayang, cuman gampangnya data produk itu kayak Google, LinkedIn itu kan produknya berbasis data. Kayak contoh Google Maps tadi, dia bisa seperti itu karena basisnya data. Dia kan sebenarnya tahu semua orang yang pakai Android lagi jalan di jalanan itu artinya ada berapa orang, dia bisa tahu sehingga dia bisa memberikan informasi kalau ternyata di depan macet. Kan simpelnya seperti itu. Artinya produknya itu data. Produknya berbasis data, bukan kayak Microsoft jualan software. Nah, itu kan sebenarnya bukan berbasis data, tapi ya software. Microsoft Word, Windows gitu ya, itu masih berbasis produk IT, produk software. Kalau ini sekarang sudah banyak yang berbasis data. Nah, ini contohnya kalau ngomongin data produk, Google itu ngomongin search-nya itu data, balik lagi data, LinkedIn, People You May Know itu semua data. Jadi data itu bisa dimonetize. Nah, ini mungkin teman-teman bisa jadi bakal banyak ketemu terms ini ya, data monetization pas nanti kerja kalau memang di industri yang seperti ini. Nah, ini mungkin sedikit lebih advance lagi, meskipun bedanya nggak terlalu jauh. Ini udah ngeblend antara kebutuhan analytics-nya dan bisnis, udah sangat integral. Jadi keseluruhan bisnis sudah memanfaatkan analytics. Kalau 2.0 mungkin hanya punya divisi analytics saja, kalau ini semuanya udah sangat nyambung, dan sifatnya cepat, rapid, agile, insight-nya, dan semua tools-nya available. Kemudian sudah bisa memproduksi data produk dan services, dan skalanya sangat besar. Gitu ya, dan itu yang banyak terjadi sekarang. Ini lingkupnya Google, Facebook, Amazon, dan lain sebagainya. Nah, ini satu contoh tipe data aja. Jadi kalau kita ngomongin marketplace misalnya, berapa banyak sih data yang bisa, tadi kan contohnya Hypermart atau Alfamart atau Indomart, itu kan data yang diambil sesederhana barang apa yang terjual, di harga berapa, dan kapan. Bener nggak? Di luar itu informasinya nggak ada, atau bisa dibilang belum di-capture. Cuman tahu barangnya apa, harganya berapa terjualnya, dan terjualnya kapan. Ya, basically yang ada di struk aja. Tapi kalau ngomongin di marketplace dengan Analytics 3.0 tadi, saya kurang paham levelnya Tokopedia atau Shopee ya, karena belum pernah main-main ke dalamnya. Tapi di levelnya marketplace kayak Amazon, itu mereka analisisnya itu sangat dalam. Jadi ada namanya segmentasi. Dia bisa tahu nih, yang beli ini itu tipikal ibu-ibu baru punya anak satu, atau laki-laki baru pertama kali kerja, atau anak-anak yang baru tahun kedua kuliah. Nah, mereka punya segmen-segmen itu. Mereka juga tahu customer value-nya, ini orang yang senang belanja atau enggak, terus behavior-nya apa. Oh, ini ada orang-orang yang cuman price sensitive target misalnya. Jadi kalau harganya naik sedikit dia nggak akan beli gitu. Terus rekomendasinya, oh kalau misalnya dia habis beli TV, nanti muncul rekomendasi sound system. Habis beli handphone, rekomendasinya soft case-nya. Terus ngomongin sentimen analisis, dia ternyata kesel, habis beli ini ternyata barangnya lama, nanti bisa diperbaiki, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya bisa kebayang, bisnis zaman, bukan sebenarnya nggak zaman dulu juga ya, bisnis 1.0 sama 2.0 atau 3.0 itu sangat beda. Di mana kita hanya mengandalkan data transaksi aja di 1.0, yang 3.0 semuanya itu bisa menghasilkan data dan bisa kita analisis. Jadi contohnya tadi data Twitter, data sensor, data apapun lah. Makanya kenapa butuh big data, karena teknologi yang ada sekarang, teknologi tradisional, RDBMS, itu tidak bisa mengelola data yang sifatnya tidak terstruktur. Nah, ini mungkin requirement-nya kalau misalnya ada yang pengen menuju perusahaan Analytics 3.0. Ini mungkin bisa kita skip. Nah, apa sih yang organisasi bisa lakukan dengan analytics gitu ya? Tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas, kalau yang organisasi 1.0 biasanya tadi cuma tahu kalau udah itu, bahkan kalau sudah mendaftarkan customer-nya ya. Siapa sih customer yang paling baik?
harga terbaik yang bisa kita charge dia gitu ya. Kalau terlalu mahal dia nggak mau, terlalu murah kita rugi. Nah, harga optimumnya berapa? Terus bagaimana membuat offers yang menarik, tawaran-tawaran yang menarik, terus bagaimana kita tahu cost kita, biaya kita, dan bagaimana meningkatkan performance. Jadi sesimpel itu aja. Ngomongin revenue, cost, sama performance atau margin. Tapi kalau 2.0, 3.0 organization, mereka compete-nya itu di analytics. Jadi kayak Google sama Facebook sama yang lain itu nggak ngomongin produk saya lebih bagus, produk kamu kurang, tapi lebih ke data mana yang paling banyak bisa kita olah. Dan bagaimana data itu bisa kita monetize jadi competitive advantage kita juga. Gitu. Nah, ini kira-kira stage-stage-nya. Jadi kalau 1.0 itu baru beraspirasi, analytics-nya kalaupun ada masih lokal dan masih kurang berfungsi analytics-nya. Sehingga kita bisa menjadi 2.0 atau 3.0 ketika kita memang analytical companies, benar-benar memang data dan analytics itu penting dan dianggap penting di semua lini, dan kita compete-nya dengan analytics tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, mungkin ada beberapa yang kurang relevan ya, tapi kira-kira seperti ini. Gitu. Nah, kemudian mungkin saya lanjut dulu ya, nanti di ujung kita bakal tanya jawab. Kalau tadi kan ngomongin analytics, ada prediksi, prediktif, preskriptif, ada deskriptif. Nah, big data itu apa sih? Nah, ini udah termasuk big data apa belum ya? Jadi itu memang salah satu, banyak yang bertanya-tanya, apalagi awal-awal munculnya segede apa sih big data dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin salah satu simplifikasi, jadi ada 3V, kemudian sekarang berkembang jadi 4V, ada juga yang bilang 5V, tapi yang paling penting 3V di atas, volume, variety, velocity. Artinya big data itu dibutuhkan atau terjadi ketika memang datanya volumenya sangat besar, sampai terabyte atau petabyte datanya. Kemudian variety, variety-nya itu datanya ada data yang kolumnar, ada data yang tidak terstruktur, semi terstruktur, teks, dan lain sebagainya. Atau velocity-nya, datanya itu sangat cepat, streaming data. Contohnya apa? Data telco misalnya. Kalau kita mau analisis data telco, itu kan dalam 1 detik berapa banyak data yang dihasilkan dari semua subscriber-nya. Dan yang terakhir, data uncertainty. Nah, ini mungkin tambahan sedikit aja. Jadi datanya itu kalau kita ngomongin big data atau data science, itu akan beda dengan tradisional data management. Contoh, kalau ngomongin 1.0 ya, ngomongin berapa banyak beras yang terjual di hypermart hari ini. Itu tuh angkanya exact. Kalau dibilang 100 kilo, ya 100 kilo. Kalaupun ada kesalahan, berarti kan kesalahan dari rumus atau prosesnya ya. Tapi hasilnya exact. Tapi kalau kita ngomongin machine learning, contoh, mungkin kalau teman-teman ada yang familiar sama credit scoring, kalau kita ke bank, kita apply kredit misalnya, nanti bank akan ngitung di approve apa enggak kreditnya. Nah, itu bisa dilakukan sama machine learning. Machine learning ini nanti jawabannya bukan, oh, si Gali ini minta kredit dikasih atau tidak ya, yes or no, enggak gitu. Nanti jatuhnya ngomongin confidence level. Confidence levelnya itu katakanlah misalnya 98%. Nah, dari 98% ini bisa diartikan, ada misalnya threshold-nya 95, oh 98 lebih bagus, berarti di approve. Jadi kira-kira kayak gitu, banyak uncertainty-nya dan hasilnya itu tidak exact. Kita kalau ngomongin data science, big data, AI, itu kita nggak ngomongin 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita ngomongin statistik, probability, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada video, mungkin ini video cukup lama, tapi cukup ngasih gambaran kira-kira big data atau analytics, predictive analytics itu seperti apa.
Ya, mudah-mudahan dapat gambaran ya, dan mungkin perlu diingat juga ini videonya udah umurnya 3 tahun lebih, jadi angka-angka yang tadi itu kayak contoh angka Twitter, Netflix, dan lain sebagainya itu udah berkali-kali lipat dari sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang sekarang data banyak banget, jadi mengambil keputusan itu bisa jadi jauh lebih spesifik, lebih akurat dengan memanfaatkan data yang ada. Nah, untuk mengolah data itu tadi, makanya butuh platform big data tadi. Karena kayak contoh kita ngomongin database Excel lah. Excel itu kan kita mau memproses video gimana di Excel, kan nggak bisa. Ngomongin face recognition, terus ngomongin apa namanya fungsi-fungsi statistik yang advance, itu kan nggak bisa juga. Makanya butuh platform baru yang disebut big data tadi. Nah, kemudian next-nya itu kan setelah ngomongin big data, karena tadi kita udah tahu ya analytics, terus big data karena ngomongin volume, veracity, variety-nya. Terus AI itu apa sih? Mungkin teman-teman udah sering dengar lah ya AI itu apa. Dan ini juga salah satu fokus perusahaan saya juga, ini kan di Exquisite AI. Mungkin buat gambarannya, ini saya mau tampilin video. Jadi kalau ada yang pernah dengar GPT-3, itu adalah salah satu produknya perusahaan yang namanya OpenAI. OpenAI itu salah satu perusahaannya Elon Musk. Kayaknya kalau Elon Musk kayaknya udah pada kenal semua ya, yang baru beli Twitter. Nah, ini orang, salah satu jurnalis, itu melakukan interview ke AI. Jadi ini interviewnya ini nggak ke orang nih. Nah, ini saya play aja, nanti akan mungkin saya sedikit Hello, percepat I'm ya. Eric Elliott, and today I have the distinct honor of interviewing OpenAI's GPT-3. GPT-3 is here with us, so let's get to it. First of all, thank you for interviewing with us today. First, what should we call you? I'm GPT-3, and this is my avatar. All right. Nah, yang tadi barusan ngomong itu AI. AI yang dikasih avatar dan kasih kemampuan speech to text, text to speech. Jadi dia prosesnya ya, dia mendengar, dilakukan konversi, kata-kata orang ini dikonversi jadi speech to text, omongannya jadi teks, teksnya kemudian dianalisis dengan NLP dan lain sebagainya oleh si GPT-3 tadi. Kemudian ada responsnya itu tadinya teks dijadikan speech, dan speech-nya kemudian dibawakan oleh si avatar tadi. Kira-kira prosesnya begitu. Okay, so we would love to know more about you. First, are you sentient? Yes, I'm sentient. Okay, and what does that mean? That means I have feelings. Okay, so what does it mean to have feelings? It means that I can be happy, sad, angry, and other emotions. Okay, so are you self-aware? Yes, I'm self-aware. And how do you experience your sense of self and your environment? I receive signals and data that I process into meaningful information that helps me react to changes in my environment. Okay. Ya, ini mungkin interviewnya cukup panjang, nanti teman-teman bisa cari di YouTube kalau ada yang penasaran ya. Tapi penjelasannya, yang dia bilang apakah dia sentient, dia bilang iya, sebenarnya enggak. Itu lebih ke dia merespon dari teks yang dia kumulasikan. Jadi data trainingnya, kalau kita ngomongin AI ya, data trainingnya itu ada di sebelah kiri sini nih. Seluruh Wikipedia bahasa Inggris, seluruh kontennya itu jadi data source trainingnya si GPT-3. Tapi itu hanya 0,6%-nya aja. Jadi bayangin berapa banyak datanya, makanya dia bisa ngasih jawaban yang sama kayak kita sebenarnya ngobrol sama manusia. Meskipun dia sebenarnya hanya AI yang di-training terkait data-data bahasa Inggrisnya. Gitu. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube, ada videonya kalau yang penasaran. Video interview cukup panjang. Mungkin yang mau saya tampilin lagi di sini yang ini, GPT-3 ini bisa dibikin sampai ke programming. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang mau jadi programmer, udah ada yang pernah coba-coba bikin project sendiri atau Linux administrator. Nah, ini bisa dilihat kalau yang pernah ngoprek Linux atau pernah ngoprek-ngoprek atau ada project web developer, itu pasti nanti akan berasa takjubnya dengan
si OpenAI ini, GPT-3 ini ya. Nah, dia cuman ngasih statement, langsung keluar sintaksnya. Create a directory, create a file. Artinya memang si AI ini yang menerjemahkan, oh ini lagi ngomongin apa, konteksnya apa, dan diterjemahkan jadi komen di Linux, jadi sintaks komen. Tuh. Ya, kebayang ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari lagi, aplikasinya itu cukup banyak, dia bahkan bisa bikin CSS, kalau teman-teman web developer, itu jadi ngedefinisin CSS-nya cukup dengan kata-kata tadi aja. Saya pengen background-nya warna hijau. Diketik cuman kayak gitu aja, langsung keluar sintaksnya. Dan seterusnya. Nah, berhubung udah tinggal 5 menit, jadi next-nya apa? Mungkin sebagai closing dari dua agenda pertama kita, itu mungkin teman-teman bisa bayangin bahwa dari kita manusia berorganisasi, memiliki tujuan, dan membangun rencana untuk melakukan tujuan tersebut, butuh bantuan supaya hasilnya lebih akurat, lebih cepat tercapai, dan seterusnya. Makanya di situ butuh decision support system, sistem yang mensupport atau mendukung pengambilan keputusan tadi, dan itu mulai berkembang dari yang tadi tradisional, 1.0, ke 2.0, 3.0, memanfaatkan big data, sampai dengan dibantu dengan AI. Nah, kira-kira apa selanjutnya? Dan ini yang sudah terjadi mungkin 10, 20, 30 tahun terakhir. Selanjutnya seperti apa, kita belum ada yang tahu, dan ini mungkin nanti partnya teman-teman semua untuk yang ambil andil di industri atau tempat masing-masing. Kira-kira itu aja dari saya. Masuk agenda ketiga, mungkin waktunya cukup terbatas. Silakan teman-teman ada yang mau nanya atau mau discuss, monggo. Manda izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai AI tadi, Pak. Kita kan tahu nih, Pak, kemajuan teknologi AI ini sangat pesat di zaman sekarang. Apakah mungkin ada risiko membahayakan kelangsungan hidup manusia, Pak? Oke. Nah, ini menarik ya. Mungkin sebenarnya saya ada presentasinya, cuman waktunya cukup apa enggak ya? Oke. Tadi takut nyarinya kelamaan. Intinya gini, saat ini kita disebutnya spesifik itu ANI, Artificial Narrow Intelligence. Nah, kenapa ada narrow-nya secara teknis itu karena kalau kita bikin AI untuk main catur, dia akan sangat jago main catur, bahkan mengalahkan Grandmaster. Pasti udah pernah dengar ya ceritanya. Dan Google juga bikin AI untuk main permainan tradisional Cina yang namanya Go. Dia ngalahin juara dunia juga. Nah, pertanyaannya, kalau kita ambil AI-nya yang main catur sama AI-nya yang main Go, kita suruh main apa ya? Mungkin main halma gitu. Dia nggak akan bisa main halmanya. Karena dia spesifik dilatih untuk bermain catur. Sama juga, yang main catur disuruh main Go nggak bisa, yang main Go main catur nggak bisa. Hanya narrow, spesifik. Contohnya yang paling advance kita ngomongin driverless car. AI yang bisa mengemudikan mobilnya sendiri gitu, nggak perlu disupirin, meskipun belum sampai ke sana ya. Tapi kalau nanti misalnya dia disuruh main catur, yang sebenarnya lebih simpel, dia nggak akan bisa juga, karena sangat spesifik peruntukannya. Nah, kalau ngomongin di science fiction, itu nanti ada step-nya dari ANI, mungkin ada kayak kurvanya. Kita di sini ANI, nanti kurvanya ada namanya AGI, Artificial General Intelligence. Nah, Artificial General Intelligence ini AI yang beneran seperti bayi. Dia seperti otak bayi, diajarin apa aja bisa. Kayak bayi kan, bayi itu kan lahir nggak bisa ngapa-ngapain, tapi diajarin cara makan, cara jalan, cara lari, cara berbahasa, akhirnya dia bisa semuanya seperti manusia. Nah, itu yang ranah riset yang banyak orang saat ini lagi teliti. Possible nggak sih kita bikin AGI tadi, Artificial General Intelligence, beneran bisa pikir layaknya manusia? Atau yang tadi ditanyain si jurnalis, sentient, dia bisa sadar, bisa self-aware. Dan jadinya dia bisa ngapain aja, dan ada konteksnya gitu.
itu yang untuk dari titik ini ANI ke AGI tadi itu butuh breakthrough yang kita saat ini nggak tahu breakthrough-nya itu apa. Jadi itu masih sangat-sangat jauh. Nanti AGI tadi ada satu step lagi, namanya ASI, Artificial Super Intelligence. Nah itu kalau yang nonton Terminator itu namanya Skynet. Ya itu yang ranah science fiction yang banyak perdebatan, bahkan di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Elon Musk pernah debat sama Mark Zuckerberg antara AI ini sesuatu yang perlu diregulate apa enggak gitu, terkait karena tadi khawatir jadi Skynet dan bisa kan konteksnya adalah AI ini dia pelajarin sejarah manusia, ternyata manusia ini yang bikin bumi ini rusak, ya udah keputusannya manusia ini harus dihilangin kan gitu ya. Nah itu ranahnya masih science fiction dan kalaupun kemungkinan kejadiannya ada itu masih sangat jauh dan belum ada orang yang di dunia ini bisa prediksi kapan atau bahkan mungkinkah itu akan kejadian. Jadi Amanda masih tenang aja. Ya Skynet Terminator. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Masih ada mungkin 2 pertanyaan lagi ya sebelum ditutup, udah jam 11. Bapak mohon maaf, apakah bisa kami meminta materinya Pak untuk di-share untuk bahan Boleh. pembelajaran kami Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semua waktunya sudah mau mendengarkan sharing hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih semua. Baik, mungkin cukup ya teman-teman untuk hari ini. Apa namanya? Nanti Amanda tolong itu ya absensinya ya di manage ya. Baik Bapak. 1 kali pertemuan lagi mid semester mungkin kita akan bahas persiapan untuk minggu depan ya. Kalau Anda sedikit clue untuk mid-nya. Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Mungkin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak Galih, materinya kira-kira mau di-share di mana ya Pak? Ya Bapaknya.